Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, belasan rumah warga di kawasan Klademak 2 Pantai Kota Sorong, Papua Barat rusak berat akibat diterjang angin kencang dan gelombang tinggi. Ratusan keluarga yang terkena dampak sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ratusan kepala keluarga kehilangan rumah akibat diterjang angin kencang dan gelombang tinggi yang terjadi pada Selasa pagi 22 Februari 2022. Belasan rumah yang rusak berada di kawasan Klademak 2 Pantai Kota Sorong, Papua Barat. Warga yang bermukim di rumah berlabuh mayoritas nelayan. Sejumlah warga yang kehilangan rumahnya akibat diterjang gelombang sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Aparat kepolisian dari Ditpol Airut dan Brimob Detasemen B Sorong sudah diterjunkan untuk membuka tenda darurat dan dapur umum bagi para korban. Direktorat Pol Air Polda Papua Barat Kombes Budi Utomo mengatakan hingga saat ini data sementara ada 11 rumah yang mengalami kerusakan, kemungkinan masih ada tambahan lagi karena kondisi gelombang masih terus terjadi. Budi menjelaskan terkait dengan kondisi warga yang saat ini sudah mengungsi, pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan BPBD Kota Sorong dan Basarnas untuk membantu masyarakat. Khususnya di masyarakat Klademak Pantai, gelombang menyapu rumah masyarakat, sementara sudah terdata 9 rumah masyarakat. 11 rumah terakhir masyarakat. Kita sudah, Pak Kapolres juga sudah hadir tadi, sudah koordinasi dengan Badan Bencana Daerah di kota dan Basarnas juga, ada teman-teman Brimob juga hadir di sini. Nanti kita berupaya membantu masyarakat ya. Pertama kita evakuasi dulu lah, jangan sampai masyarakat jadi korban dengan adanya gelombang ini rumahnya roboh. Termasuk penyeberangan juga sudah kita himbau sementara dihentikan penyeberangan perahu tradisional, dan bahkan dari KSOP juga sudah menerbitkan peringatan untuk kapal-kapal masyarakat dan kapal kargo untuk sementara menunggu sampai cuaca bagus untuk boleh belayar dari wilayah Sorong Raya. Sementara Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Paul Vincent Mayor yang berada langsung di lokasi kejadian berharap kepada BPBD Kota dan Provinsi agar secepatnya memberikan bantuan sembako dan membangun kembali rumah warga yang rusak. Iya, jadi memang dengan kondisi ini kita sangat mengharapkan pemerintah Kota Sorong dan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini BPBD untuk segera datang bangun ini. Kasih bantuan sembako dulu, BAMA dulu, setelah itu tolong dibangun rumah asli Papua. Jadi memang harus Pak Gubernur harus datang untuk tinjau langsung. Ya, kerusakannya parah. Ini orang sudah harus mengungsi. BMKG Sorong kawasan Bandara Deo telah mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat tetap waspada dengan kondisi angin kencang dan gelombang tinggi hingga 4 hari ke depan. Saat ini kondisi cuaca ekstrim masih terjadi di Kota Sorong dan sekitarnya. Pihak BMKG Sorong telah mengeluarkan peringatan dini. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Selain itu pemirsa, rute penerbangan dari Jakarta Manado tujuan Sorong terpaksa dialihkan ke Bandara Frans Kaisei Pobiak dan Bandara Patimura Ambon akibat angin kencang disertai hujan yang terjadi sejak Selasa pagi 22 Februari 2022. Angin kencang disertai hujan melanda Sorong dan sekitarnya sejak 2 hari terakhir ini. Akibatnya 3 pesawat dari Jakarta tujuan Sorong batal landing dan dialihkan ke Bandara Frans Kaisei Pobiak dan Bandara Patimura Ambon pada Selasa pagi 22 Februari 2022. 3 pesawat itu Sriwijaya Air Jakarta Sorong, Batik Air Jakarta Sorong, Lion Air Manado Sorong, dan Lion Air Makassar Sorong. Kepala Bandara Deo Sorong, Cece Tarya mengatakan, kondisi cuaca ekstrim berakibat terganggunya penerbangan baik yang akan landing maupun yang akan berangkat dari Sorong ke destinasi lain. Cece menjelaskan, sesuai informasi sekitar pukul 5.40 waktu Indonesia Timur, 3 pesawat menginformasikan untuk mengalihkan penerbangannya ke Biak dan Ambon karena kondisi cuaca ekstrim. Sementara yang baru menyampaikan pembatalan baru 2 penerbangan, yakni Perintis Susi Air dan Wings Air tujuan Fakfak. Cece memastikan meski kondisi cuaca ekstrim terjadi, namun Bandara Deo siap menunjang operasi penerbangan siang dan malam. Dikonfirmasi tadi pagi kurang lebih sekitar jam 5.40 bahwa
Sriwijaya menginformasikan bahwa untuk meminta divertnya ke Biak. Nah, kemudian menyambung juga dengan Lion yang dari Manado juga ke Biak, dan kemudian Batik kembali ke Ambon. Lion juga ada satu Lion dari Makassar divert ke Ambon. Tidak baru yang konfirmasi pembatalan keberangkatan atau kedatangan itu baru Susi Air dan Wings Air. Dari kami untuk peralatan itu sudah ready semua dalam menunjang operasi penerbangan. Lampu landasan tidak ada masalah, apron sudah siap untuk menampung, untuk catu daya listrik tidak ada masalah. Artinya untuk siap menunjang operasional pada hari ini, kondisi bandara sangat siap sekali. Yang normal itu adalah jarak 5 km Pak, 5 km untuk VFR. Namun ada peralatan-peralatan di bandara yang bisa mengurangi jarak pandang, yang menggunakan ALS, ada juga ada pakai D4 Pak. Cuman kondisi sekarang, kenapa kita ambil 5 km Pak? Karena kecepatan angin juga berpengaruh. Makanya kita ambil polanya 5 km. Pada saat 5 km kurang, kita sudah warning pilot. Oke, hati-hati, kita ada kondisi begini. Kita bisa kita arahkan dulu mereka. Kalau pada saat titik itu tidak bisa melakukan pendaratan, Captain akan ambil decision. Mas, kami akan divert. Atau kami akan balik ke Ambon, atau kami akan ke Biak. Sementara Kepala BMKG Sorong, Indar Adiwaluyo mengatakan, kecepatan angin yang terjadi 22,2 knot sehingga pada saat pendaratan pesawat akan membahayakan keselamatan penerbangan. Dari data yang kami punya alat AWOS, Automatic Weather Observation Station. Itu kecepatan angin maksimum sampai 22,2 knot. Jadi kalau dikonversi ke kilometer per jam 44 lebih. Jadi kalau untuk pendaratan pesawat itu agak riskan. Di samping juga visibility dari 3.000 menurun sekarang dapat update terakhir 1.000 meter. Jadi kalau untuk penerbangan mungkin tidak diizinkan itu. Aktivitas penerbangan di Bandara Deo Sorong dilaporkan baru satu pesawat Batik Air yang berhasil mendarat sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Sementara 3 pesawat lainnya belum bisa mendarat akibat kondisi cuaca ekstrim masih terus terjadi. Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, dalam rangka peningkatan disiplin lalu lintas di Kota Manokwari, Satlantas Polres kembali melaksanakan kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas pada Senin sore kemarin tepat di depan SMP 2 Manokwari. Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari kembali melaksanakan kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas yang berlangsung Senin 21 Februari depan SMP 2 Manokwari. Dalam kegiatan tersebut, Satlantas menurunkan puluhan personil yang dibagi ke dua sisi menuju Jalan Yosudarso dan lampu merah Makalo untuk memastikan pengendara taat disiplin berlalu lintas. Kasat Lantas Polres Manokwari, Ibtu Suban Ohoimas kepada TVRI Papua Barat mengatakan, ini merupakan kegiatan terkait kepatuhan pengemudi motor di jalan raya. Berdasarkan masukan dari masyarakat ke media sosial milik Lantas Manokwari yang menyampaikan adanya aktivitas balap liar yang sering terjadi pada malam minggu dan pelanggaran lalu lintas menggunakan kanal pot racing dan balap liar. Sehingga dari laporan tersebut, maka pihaknya langsung menyikapi dengan melaksanakan kegiatan penindakan disiplin berlalu lintas. Kegiatan hari ini adalah kegiatan peningkatan disiplin berlalu lintas terkait dengan tingkat kepatuhan pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Ini merupakan rangkaian daripada kegiatan sebelumnya berdasarkan beberapa masukan dari masyarakat kepada media sosial kami, baik melalui FB maupun IG, yang menyampaikan bahwa beberapa aktivitas masyarakat khususnya malam minggu, kemudian di jam-jam tertentu adanya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas khususnya penggunaan knalpot racing, kemudian balapan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Sehingga dari hasil keluhan masyarakat itu kemudian kami sikapi di
diperintahkan Bapak Kapolres Manokwari untuk melaksanakan kegiatan peningkatan disiplin berlalu lintas dan penegakan protokol kesehatan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan Kurang lebih selama 1 jam melaksanakan penindakan, kendaraan roda 2 yang berhasil diamankan sebanyak puluhan motor dan 3 kendaraan roda 4. Suban menyebutkan kendaraan yang terjaring semuanya tidak memiliki SIM maupun ketaatan membayar pajak serta tidak menggunakan helm. Kami untuk menjadikan ruang lalu lintas atau ruang jalan sebagai tempat yang aman untuk semua orang. Baik. Komandan, sampai dengan tadi ini berapa jumlah kendaraan kira-kira di? Dari hasil kegiatan hari ini memang cukup tinggi karena kita lihat beberapa waktu ini kita tidak melaksanakan kegiatan disiplin berlalu lintas di sore hari, sehingga kalau dari jumlah R2 yang berhasil kita amankan kurang lebih ada 30-an. Kemudian untuk R4 yang sudah kita tilang tadi kurang lebih ada 3 unit kendaraan yang kita amankan, dan memang yang kita tahan adalah surat izin mengemudi atau SIM karena kebetulan yang bersangkutan. Jadi yang ditemukan di lapangan kebanyakan tidak menggunakan SIM, yang tidak memiliki SIM. Yang paling banyak kita lihat adalah kembali pelanggaran penggunaan helm dan knalpot racing. Jadi ini motor-motornya semua akan dibawa ke Polres ya? Kami bawa di Polres khusus kendaraan-kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, baik penggunaan knalpot racing, kemudian TNKB, kita akan pastikan bahwa kendaraan itu harus melengkapi dulu sebelum nanti kita kembalikan kepada pemilik setelah melakukan proses penyelesaian terhadap kewajiban sidang tilang. Di sela-sela razia, pihak Lantas juga memberikan himbauan terkait protokol kesehatan dan membagikan masker kepada pengendara yang tidak menggunakan masker. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, Polda Papua Barat kembali merilis korban yang berhasil diidentifikasi tim DVI Polri akibat kebakaran tempat hiburan malam Double O Kota Sorong. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi, pada rilis bersama dengan Kabid Dokes Polda Papua Barat yang diwakili Ibda Hussein Mamile selaku Paur Subit Dokpol. Adam menyebutkan hari ini tim DVI Mabes Polri berhasil mengidentifikasi 2 jenazah korban kebakaran Double O Sorong. Kedua jenazah tersebut teridentifikasi berdasarkan DNA keluarga korban. 2 jenazah tersebut dengan nomor postmortem DVI SOK 0010 korban teridentifikasi atas nama Desra Wahyudi Asiruluis jenis kelamin laki-laki identik dengan sampel keluarga korban. Dan jenazah kedua dengan nomor postmortem DVI SOK 002 teridentifikasi atas nama Christian Wahyu Rianto jenis kelamin laki-laki bahwa DNA korban identik dengan keluarganya. Dari 17 jenazah yang ditemukan di TKP, 15 sudah teridentifikasi, sisa 2. Nah, hari ini alhamdulillah tim DVI berhasil mengidentifikasi 1 di atas nama DVI SOK 0010 yang mana teridentifikasi sebagai korban atas nama Destra Wahyudi Asiruluis. Kemudian yang kedua DVI SOK 002 teridentifikasi sebagai korban atas nama Christian Wahyu Rianto. Pada keluarga korban mungkin sudah bisa berkoordinasi pada tim Dokes Polda Papua Barat yang berada di Sorong untuk proses pengambilan jenazah dan properti yang ada pada korban. Dengan teridentifikasinya 2 jenazah tersebut, maka genap sudah total jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi dari total 17 jenazah yang ada. Kapolda Papua Barat melalui Kabid Humas menyampaikan terima kasih atas kerjasama tim DVI yang kurang lebih 1 bulan melakukan identifikasi kepada 17 korban jenazah kebakaran Double O. Dan selain kepada tim DVI Mabes Polri, Kapolda juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit Selebi Solo Sorong serta pemilik kontainer es yang digunakan selama proses identifikasi. Kami dari tim DVI Mabes Polri, Kabid Dokes dan Polda Papua Barat dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada tim yang sudah bekerja dengan teridentifikasinya 2 jenazah terakhir ini, maka lengkap sudah 17 jenazah daripada korban Double O sudah teridentifikasi semua. Selanjutnya tinggal kami dari Polres Sorong Kota di BK Polda untuk proses
terhadap para pelaku dan rangkaian kegiatan kejadian tersebut sehingga bisa diproses hukum sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Mungkin sementara itu saja yang kami rilis hari ini pada rekan sekalian. Selanjutnya terima kasih dan selamat siang. Saat ini penyidik dari Kepolisian Polda Papua Barat tinggal menyelesaikan berkas dan menangkap para DPO terkait kejadian pembakaran Double O Sorong yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Sekda Nathaniel Mandacan berharap 15 CPNS di lingkup Provinsi Papua Barat wajib mengikuti latihan dasar ulang. Sementara untuk pembiayaan pelatihan ditanggung dinas terkait atau menggunakan dana pribadi. Sebanyak 700 lebih CPNS di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat telah melaksanakan latihan dasar pada awal tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Diklat. Namun dari semuanya ada sekitar 17 CPNS yang tidak mengikuti latihan dasar. 2 di antaranya telah meninggal dunia sehingga tersisa 15 CPNS yang mereka diwajibkan untuk mengikuti latihan dasar susulan. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel D. Mandacan saat diwawancarai mengatakan 15 CPNS yang belum mengikuti latihan dasar wajib mengikuti. Sehingga diharapkan kepada pimpinan OPD agar segera memanggil pegawai tersebut dan melakukan koordinasi dengan BPSDM untuk mengatur waktu penyelenggaraan. Apabila CPNS yang bersangkutan tidak ikut, maka otomatis tidak akan diangkat menjadi PNS. Ikut, harus siap untuk wajib ikut itu. Nah, oleh karena itu kepala OPD-nya harus panggil pegawainya dan koordinasi dengan BPSDM untuk waktu penyelenggaraan itu. Biasa nanti ada surat dari BPSDM kepada kepala-kepala OPD yang pegawainya kemarin tidak ikut laksar itu. Kalau dampaknya sendiri apa kalau tidak ikut itu? Ya tidak jadi pegawai, tidak jadi pegawai negeri. Ini kan CP ini, masa percobaan. Biasa 1,5 tahun percobaannya. Kalau ya. Mungkin himbauan. Terkait hal tersebut, Kepala Badan Diklat Edward Nunaki saat diwawancarai mengatakan hal itu sesuai dengan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara karena masa CPNS diberikan selama 1 tahun. Apabila tidak mengikuti latihan dasar, maka konsekuensinya pegawai tersebut akan diberhentikan. Bagi 15 CPNS yang akan mengikuti latihan dasar, akan bergabung dengan beberapa kabupaten yang akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan konsekuensi biaya ditanggung sendiri atau dinas terkait. Mereka akan mengikuti latsar di kabupaten kota yang akan menyelenggarakan. Jadi pada saat kabupaten kota menyelenggarakan, maka mereka akan masuk kembali dengan konsekuensi biaya ditanggung oleh mereka sendiri atau OPD-nya. Tapi itu harus ditanggung oleh OPD-nya. Begitu. Itu solusi yang bisa kami berikan karena masa CPNS mereka itu hanya 1 tahun. Lebih dari itu, maka konsekuensinya dia harus diberhentikan. Itu aturan sesuai dengan PP 11 2016 tentang manajemen aparatur sipil negara seperti itu. Lebih lanjut disampaikan, dalam waktu dekat latihan dasar bagi CPNS akan dilaksanakan di beberapa kabupaten, antara lain Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wendama, dan Manokwari. Dan diharapkan kepada 15 CPNS di Provinsi Papua Barat untuk dapat memilih kabupaten yang akan mengadakan latihan dasar tersebut dan mereka diberikan waktu hingga bulan April tahun 2022. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua 1 Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena memberikan materi tentang stunting kepada kaum milenial di Kabupaten Manokwari. Hal ini dilakukan guna mendukung penanganan masalah stunting di Papua Barat.
Stunting adalah kondisi gangguan tumbuh kembang anak, sehingga tubuh anak lebih pendek dari usia tersebut. Stunting terjadi karena kekurangan asupan nutrisi pada anak sejak dalam kandungan hingga anak tersebut lahir. Di Indonesia, daerah yang tingkat stunting masih sangat tinggi, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Untuk mencegah hal tersebut, Kantor Perwakilan BKKBN Papua melaksanakan sosialisasi dan komunikasi, informasi, edukasi, program Bangga Kencana bersama mitra kerja. Dalam acara tersebut dipaparkan beberapa materi penting tentang pencegahan stunting sejak dini dengan peserta yang berasal dari kaum milenial. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena ketika memberi materi mengatakan, untuk mencegah stunting yang pertama adalah pola asuh orang tua dan juga pola makan. Dengan asupan gizi yang cukup, air bersih dan sanitasi yang baik. Lebih lanjut disampaikan dari dalam kandungan hingga bayi tersebut lahir, dibutuhkan asupan gizi yang baik untuk perkembangan otak bayi selama 9 bulan dalam kandungan, terutama ASI eksklusif ketika bayi sudah lahir. Yang perlu diperhatikan dalam mencegah stunting. Yang pertama adalah pola asuh, yang ini tentu peran orang tua sangat besar di situ, termasuk juga tentu kakeknya, neneknya ataupun om tantenya yang pasti punya pengalaman untuk membantu keluarga yang muda ini bisa membangun pola asuh dengan baik. Yang kedua tentu pola makan. Pola makan ini juga penting, bagaimana agar asupan lauk, buah-buahan, makanan pokok dan juga sayur itu juga diberikan dengan baik bagi anak tersebut. Dan tentu yang ketiga adalah air bersih sanitasi. Orang kadang melupakan bahwa peran untuk stunting ini termasuk terbesar itu ada di PUPR sih. Ada di wilayah yang juga tidak terkait sekedar dengan tanggung jawab BKKBN dan Kemenkes atau Dinkes. Nah ini kadang-kadang peran di sektor ini itu tidak begitu kita kasih perhatian serius. Di beberapa tempat itu misalnya Kemenkes ada program jamban misalnya, tapi itu pun saya tahu jauh dari menjangkau banyak rumah tangga yang dibutuhkan. PUPR juga saya tahu juga mereka juga dorong juga demikian, tapi juga tidak mudah. Nah ini yang butuh kita semua untuk bisa agar pola asuh, kemudian pola makan dan air sanitasi ini benar-benar bisa kita optimalkan di keluarga-keluarga kita di mana saja. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, saat ini kaum milenial merupakan target karena mereka sebagai penggerak yang bisa mempengaruhi sesamanya ataupun orang tua. Bagaimana membangun komitmen untuk menangani stunting di Papua Barat. Mudah karena begini, mereka ini kan sebagai influencer, penggerak yang bisa sekali mempengaruhi baik itu sesamanya, anak muda maupun orang tua sebenarnya. Sehingga kemudian kami menyentuh segmentasi milenial ini agar mereka betul-betul bisa bersama-sama membangun komitmen dan mendorong agar komitmen untuk menangani stunting ini menjadi komitmen bersama di kalangan anak muda dan juga tentu dengan orang tua. Oke, Bapak ini kan Emmanuel Melkiades Lakalena menghimbau kepada generasi muda agar dapat mengatur hidupnya di masa muda dengan cara menjauhi minuman keras, narkoba, dan juga seks bebas untuk menjadi generasi muda yang berprestasi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, tingginya angka penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah di Manokwari membuat Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari sejak 12 Februari kemarin mengeluarkan surat edaran pembelajaran daring selama 2 minggu. Sejak tanggal 11 Februari 2022 lalu, Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari mengeluarkan surat edaran tentang pembelajaran daring bagi sekolah PAUD, SD, dan SMP yang dimulai sejak 12 Februari hingga 25 Februari 2022. Hal ini dikarenakan tingkat penyebaran COVID-19 di tingkat sekolah cukup tinggi, sehingga Dinas Pendidikan mengambil langkah agar proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau online untuk menghindari penyebaran yang semakin meluas. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manokwari, Martinus Dowan Siba, belum lama ini membenarkan hal tersebut kepada awak media. Martinus menjelaskan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat penyebaran di lingkungan sekolah tidak seperti tahun 2022. Padahal proses pembelajaran secara tatap muka di beberapa sekolah baru dilakukan tahun ini. Bandingkan tahun-tahun sebelumnya memang
untuk sekolah-sekolah belum ada yang terpapar, tapi begitu masuk di tahun baru, di tahun 2022 ini justru di sekolah banyak yang terpapar, baik itu tenaga guru bahkan juga siswa. Nah, maka terkait dengan itu, maka kami harus mengeluarkan surat edaran ke sekolah-sekolah untuk sementara proses belajar mengajar di sekolah ya kita stop dulu sebentar hanya 2 minggu. Nah, sampai menunggu kalau kondisi ini sudah normal atau sudah menurun, maka kegiatan belajar mengajar tatap muka akan dilakukan lagi. Terkait tingkat penyebaran COVID-19 di tingkat sekolah, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Manokwari, Martin Rante Tampang, Senin pagi kemarin di ruang kerjanya menyampaikan, dari hasil pemeriksaan di salah satu sekolah di Manokwari, benar jika ada terkonfirmasi dan telah terjadi penyebaran lokal di lingkungan sekolah. Hanya dengan kasus COVID-19 yang sementara lagi melonjak dalam beberapa hari terakhir ini, sehingga pihak Dinas Pendidikan mengeluarkan lagi surat ya semacam mungkin edaran untuk memberlakukan belajar online, tidak lagi tatap muka karena ada beberapa kasus yang sudah ada di tingkat sekolah, ya, penularannya di tingkat sekolah. Kami baru mengunjungi satu sekolah tertentu yang kemudian dia pola asrama dan penularannya di sana sudah penularan lokal. Jadi ada sekitar 23 kasus yang didapat dan itu pun belum semua anak diperiksa. Jadi mungkin dari dasar itulah Dinas Pendidikan untuk tidak lagi melakukan tatap muka tapi langsung mengubah pola belajarnya dengan online. Lebih lanjut dijelaskan Kepala Bidang P2P bahwa tracing di sekolah-sekolah lain belum dilakukan karena saat ini sekolah-sekolah masih melakukan proses pembelajaran secara daring. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.